asatidz yang lainnya. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ilmunya bermanfaat, dan Allah berikan hidupnya berkah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Segenap para orang tua, para sepuh, bini sepuh, alhamdulillah, pertama kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan nikmat yang terbesar itu ketika Allah titipkan iman kepada kita, Islam, kemudian kita mampu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan ini kita buktikan pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, mudah-mudahan rangkaian sholat subuh kita, bacaan-bacaan rukuk sujud kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmatnya sholat berjamaah. Ada pahala silaturahminya, ada pahala talabul ilminya. Jadi dua kita dapat, ya. Bersyukurlah kita kepada Allah. Sementara orang masih pada ribet, ya. Masih pada repot pasar, ya. Nah, kita masih enak, masih nyaman, bisa sholat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mata rada-rada sempat dikit ini, orang Betawi bilang sempat ya gitu. Pada semalam baru melaksanakan haflah maulid ya di musola saya. Selesai jam ya 12 kurang ya. Nah, jadi bagus gak kesiangan ini, gak lewat. Ngobrol udah jam 1:04. 4 lewat 4 ya. Kalau udah biasa mungkin ada tanggal ya. Biasa bangun jam 3. Tetap bangun jam segitu. Ya, faktor kebiasaan. Jadi kalau ada yang biasanya subuhnya 5:30, ya itu kebiasaan biasanya. Ada orang yang subuh 5:30 ya. Masih boleh ya Ustaz? Ya boleh, malu isyraq itu. Ya. Karena terbiasa. Kalau yang biasa bangun jam 4, setengah 4, itu udah biasa itu. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan terkait tentang iman, ya, supaya kita lebih mantap. Iman itu terkadang ada imannya yang yazid wala yanqus, bertambah dan tidak pernah berkurang. Ini imannya para nabi dan rasul Allah. Ya. Ada orang yang imannya yazid yanqus yazid yanqus wala yazid, bertambah berkurang, bertambah berkurang, ya, nyelang-nyeling gitu, ya. Nah, kita iman kita yang mana nih? Mudah-mudahan iman kita al-imanu yazid wala yanqus, bertambah dan tidak. Di dalam satu kitab tauhid, ya, ini pernah saya pelajari di pesantren tahun 80 ya. Ini tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ disebutkan bahwa tasdiqul qalbi bima jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman memiliki pengertian yang pertama menurut bahasa itu iman artinya percaya. Ya. Atau membenarkan. Al-imanu billah. Kalau ada bertanya, antum percaya enggak sama Allah? Percaya. Sholat enggak? Enggak. Ada orang yang percaya sama Allah, tapi ada juga orang yang sholat. Bisa ya begitu?
Padahal wajib sholat itu hukumnya wajib. Tanda orang Islam itu apa? Sholat. Kan ada satu aliran namanya apa itu? Yang kalau cuma eling doang cukup dah, kita nggak ngerjain gitu. Ada yang begitu, masih ada ya. Bainal kafir wal mu'min as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir sholat. Orang kafir nggak sholat. Ya. Bahkan ada yang tajam kalimatnya. Ya, yang mukmin wal hayawan as-shalah. Yang membedakan orang-orang mukmin atau orang Islam dengan hewan sholatnya. Jadi kalau kita sholat, hewan enggak. Taruhlah ayam enggak sholat. Kita makan ayam makan enggak. Bahkan lebih bangunnya lebih pagi duluan dia. Ya, kekuruyuk. Kalau dulu pakai itu, sekarang udah enggak ada ayam ya, jarang ya. Gitu. Apalagi ayamnya ayam pelung. Wah, itu kalau udah. Padahal itu ayam pelung bangunin kita. Ya. Dibangunin tuh, bangun. Kita ada yang dengar, ada yang kagak. Ya, pakainya wajib mutasif dalam harokat ya. Nah, iman itu percaya menurut bahasa, menurut istilah syarah, membenarkan, meyakinkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasdiqul qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah benar adanya. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tetap percaya kepada Rasulullah, tapi tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, murtad. Ya, murtad. Banyak itu. Ya. Banyak orang memuji Rasulullah, memuji Allah, tapi nggak sholat, ada juga. Ya. Rukun iman, rukun Islam itu sejajar, nggak bisa dipisahkan. Ya. Bagaimana caranya kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam kitab ini bahwa realisasi iman itu i'tiqadun bil jinan, mengikatkan keyakinan dengan hati. Pertama, meyakini keimanan kepada Allah itu bil qalbi, dengan hati. Qalbun, bukan kalbun. Kalau qalbun itu hati, kalbun maaf anjing. Beda ka sama ko. Ya, kedengarannya hampir sepintas sama. Kalbun, qalbun. Ya. Kalau qalbun hati, kalbun anjing. Itu bahasa Arab. Bapak nyebut qul huwallahu ahad pakai qaf, katakanlah. Tapi kalau kita sebut qul pakai kaf, makanlah. Tipis bedanya, tapi maknanya hati-hati tuh. Qul qaf, qaf, ya, qul, ya, ada getaran. Qul, kalau kaf enteng, qul, ya, makul. Ada orang baca makul pakai qaf, salah. Ya. Dalam kaidah tajwid ya, qul makul. Jadi jangan makul. Nah, kalau qul itu qaf. Ya. Jadi qul a'u, qul aku, qul ya. Enggak boleh qul a'u. Kalau qul a'u kaf.
Sama Bapak baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kaidah tajwid itu benar karena dal itu qalqalah kubro pada di akhir. Tapi kalau udah baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak. Pakai apa itu? Pakai ahad. Ya, yulad. Ya, mesti mantul. Ahad. Yulad. Ya. Falaqo. Ya, falaqo. Mantul qala kubro. I'tiqadun bil jinan, yang pertama realisasi iman wajib dalam diri kita mengiktikadkan, menguatkan di dalam hati. Qalbun namanya. Akdun nikah, akdun itu ikatan cinta. Ya sekarang sinetronnya udah habis episode. Akdun itu ikatan, diikat. Makanya kalau ada orang yang khitbah lamaran itu diikat dengan apa? Cincin. Cincinnya bulat. Tujuannya apa? Supaya jangan kemana-mana itu calon pasangan. Nanti setelah khitbah ada namanya akdun nikah, diikat. Jadi akdun itu ikatan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam ikatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikatan. Kenapa kita beriktikad dengan hati? Meneguhkan. Pak, ada istilah yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau yakin kita buat kita terkadang masih ada keraguan-raguan. Kita lagi jalan sama teman, udah lama nggak main, jalan berdua deh. Ente yakin nggak lewat sini? Yakin? Pas lewat lagi, kayaknya bukan lewat sini, udah jadi ragu-ragu. Masih ada keraguan-raguan keyakinan kita. Ada nanti disebut dengan setelah yakin namanya ainul yakin. Melihat dengan mata kepala kita sendiri, itu namanya ainul yakin. Kita punya gambaran, mendapatkan informasi begitu indahnya Ka'bahnya Allah. Di Mekah begini bla bla bla. Kita baru katanya, tapi kita yakin gak? Yakin. Ternyata Allah izinkan kita melihat Ka'bah. Setelah kita melihat Ka'bah, Masya Allah, ternyata ini benar adanya. Itu namanya ainul yakin. Meyakinkan setelah ainul yakin ada, maka ada kekuatan hakul yakin. Kekuatan yang dahsyat. Yang ketiga, kalau sudah hakul yakin, kita gak usah ragu-ragu lagi. Bapak beribadah kepada Allah, apa yang kita harapkan? Rahmatnya Allah, ridhanya Allah. Kalau tiba kita sholat mengharapkan pahala yang besar, kebangetan nafsu. Paham maksudnya ya? Kenapa? Sholat ini merupakan sebab yang Allah perintahkan. Kerjain aja udah. Ada orang pengen ngaji Quran, bisa ajak ngaji. Kapan ngaji? Nanti aja dah. Nanti kalau udah bisa baru ngaji. Ya kagak bakal ngaji. Coba deh, tunggu bisa ngaji dulu, baru pengen ngaji, nggak bakal bisa. Dan umumnya orang kalau diajak ngaji itu biasanya jawabnya Insya Allah, paseh banget. Kalau diajak ngaji Insya Allah. Tapi ada orang diajak makan pakai jawab Insya Allah. Siapa? Wow. Ya kita makan ya ntar nih di restoran itu. Siap 86. Kagak ada yang jawab Insya Allah.
Kan insya Allah kita kadang-kadang ada keraguan-raguan. Insya'a itu artinya jika Allah berkenan. Ya, kadang-kadang kita suka ada main-main dengan insya Allah ya. Ya, insya Allah. Tapi gimana nanti aja dah, ya pakai gimana nanti aja. Ya. Ada keraguan-raguan dalam kata-kata insya Allah. Tapi kalau insya Allah kita mantap. Kecuali nanti ada wujud syar'i barangkali berbeda ya. Gitu. Ada orang diajak ngaji insya Allah lama kadang-kadang. Tapi ada orang diajak selamatan. Cepetan mana orang diajak selamatan sama diajak ngaji? Pak. Ya, Isa belum kelar selesai, yang kagak biasa ngaji udah nyampe duluan tuh. Yang punya hajat lah itu udah nyampe duluan, udah Isya, udah tadi di rumah lagi. Yang biasa ngaji mah ngaji dulu gitu ya, tenang. Itu di tempat saya begitu di Romangun tuh. Ya. Ngaji nggak pernah kelihatan, kira sedekahan ada mulu. Ada begitu saja, ada nggak? I'tiqadun bil jinan, kita ini meyakinkan Pak. Ya, yang kedua iqrarun bil lisan, ini realisasi iman, kenyataan iman harus disampaikan dan harus dipraktekkan dalam kehidupan. Iqrarun bil lisan, saya berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqrar bil lisan, kita menyatakan, menyampaikan dengan lisan, masuk ke dalam hati, hidup itu hati kita. Terkadang kalau model kita itu ucapan dengan perbuatan banyak yang melenceng, betul ya? Makanya Nabi menjadi uswatun hasanah karena ucapan dan perbuatannya itu sama. Kalau kita enggak, tahu gini kalau ya enggak sesuai, enggak selaras apa yang disampaikan. Orang itu yang dipegang apa? Omongannya. Sekarang begini, besok berubah lagi. Orang kalau yang berubah-ubah biasanya apa? Bunglon, engklok, gimana aja bisa berubah. Warna hijau dia hijau, taruh ke merah berubah warna merah, ya. Taruh maco ke biru berubah warna biru. Ada gak manusia kayak model bunglon? Ada. Kenapa? Imannya nggak mantep Pak. Makanya 3 nanti berikutnya adalah ketika ikrar ini sudah kita ucapkan, masukin ke dalam hati, kemudian wa amalun bil arkan. Wajib bagi orang yang beriman kepada Allah mengamalkan atau perbuatan-perbuatan yang sudah dianjurkan oleh Allah lewat Quran dan hadis Nabi. Apa? Allah sudah gerakkan hati kita, gerakan anggota badan kita untuk apa? As-shalah. Jadi tanda orang yang beriman kepada Allah, dia sholat. Makanya disebut wa amalun bil arkan. Bergerak badannya. Yang pertama takbir, yang kedua rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud, itu namanya gerakan orang beriman. Makanya bohong kalau dia mengaku hanya beriman kepada Allah tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Ini 3 harus ada dalam orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Ini terkait tentang iman. Nah, sekarang bagaimana kalau iman kita semakin bagus, supaya bagus, dicas
Casnya di mana tuh? Di majelis taklim. Bapak punya HP, ya HP rata-rata sekarang HP-nya Android semualah rata-rata HP. HP kita batunya tinggal 1 titik. Udah 1 titik tinggal sekitar 20%. Berarti pengen mati, mendekati mati. Power bank kita nggak bawa, lupa. Di perjalanan mau kunjungan ke rumah saudara, kita belum tahu rumahnya. Nanti kalau ini mati, ngambilnya kemana ya? Sementara kita dalam kesendirian, bingung dah, ya Allah, tinggal 20%. Ya gimana caranya? Tapi karena kita ada persiapan yang mantap, kita bawa itu power bank dalam tas, paling gak charger, dicas lagi. Naik gak tuh batuknya? Lama-lama naik. Artinya apa? Ketika kita menghadapi kematian, demikian Pak, supaya baterai kita ini gak habis, iman kita gak hilang, iman kita gak rusak. Ngecasnya gimana? Di majelis taklim, ngecas lagi, naik lagi tuh iman. Tapi kalau selama dia 40 hari, ini dalam hadis lain, selama 40 hari dia tidak pernah hidup kumpul dengan di majelis taklim, maka dikategorikan orang itu adalah sholim. Sholim. Sholim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ada orang yang bertanya, Ustaz, gede mana pahala orang yang ngaji dengan orang yang sholat berkali-kali? Saya jawab, orang yang ngaji itu pahalanya lebih gede daripada orang yang sujud lama-lama, sholat berulang-ulang. Kenapa? Dia bisa sholat karena ada ilmunya. Orang yang sholat tanpa ilmu tidak tubal oleh Allah. Orang yang sholat berkali-kali. Ini disebut wa amalun bil arkan. Nah, kita di sini sama-sama ngecas. Bapak ngaji, alhamdulillah. Saya pun masih ngaji dengan guru-guru saya. Ya, ada Jumat, Selasa pagi saya ngaji. Ya, di Bekasi, Senin pagi subuh saya ngaji. Jam 3 udah berangkat. Ya, ngaji sama guru saya. Ya, guru-guru saya itu orang-orang kampung. Ya, kalau orang-orang kampung itu kan belum terkontaminasi, ya, belum bercampur, gitu. Enak ngomongnya, enak, ya, apa adanya, gitu. Ya. Dari Romangun saya ke Bekasi, ke Bekasi itu daerah ujung harapan, Pak. Naik motor, yang kendaraan cuma motor doang. Jam 3 saya udah berangkat, 1 jam pergerakan kalau subuh. Ya. Pas sampai kita kadang setengah jam tergantung perjalanan. Gak takut Ustaz, keluar malam takut sama siapa? Ya, Bismillah aja gitu. Ya, itu biasa. Ya. Dari Bekasi kan lumayan Pak ya, ujung harapan. Ya, kalau mobilnya gede-gede gitu, Masya Allah. Tapi kalau dia bisa niatnya ngaji, ya ngaji lah gitu. Kadang kalau udah malamnya ada acara daerah Bekasi, saya nggak pulang untuk nginep di rumah teman kita. Nah, balik. Kalau i'tiqad dengan hati sudah ada, ikrar lisan sudah mantap, kemudian dilakukan dengan perbuatan gerakan-gerakan sholat tersebut, maka muncul nanti iman kita akan kuat. Ya. Lalu bagaimana ketika iman itu kuat? Ini saya ambil satu rangkuman dari satu firman Allah. Ya. Saya banyak menulis Pak, kadang-kadang kisah-kisah. Ya.
Kalau nulis punya kenangan ya, kalau timbangnya ya enggak kayak ini saya rangkum nih yang kemarin ya Ustaz, saya menulis ada doa ba'da sholat, nanti Ustaz nanti kali ya fotokopi satu ini juga cuma master ini. Jadi saya tulis di tahun 90-an sepulang dari Jombang atau Bireng ya. Jadi ada doa-doa, nanti saya sampaikan dikit aja ya. Ketika tadi arkan sudah ada, dalam hati sudah ada, kita melakukan satu perbuatan, gerakan-gerakan sholat dan lain sebagainya, maka ada tanda-tanda buat orang-orang tersebut. Sebut dengan identitas orang beriman. Kita itu punya identitas. Kita kalau mengamalkan ditanya apa? Identitas kan, nama siapa, alamat di mana, RT berapa, lengkap. Pun kita harus tahu siapa tanda-tanda orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya dibaca secara murattal atau tartil ya, biar tahu bahwa ada tartil, ada tahsin. Tahsin itu dua, ada mujawaz dan tadris ya. Kalau mujawaz itu Quran dilakukan dengan irama, ada bayatina, wasika, rosyaka, 7 kategori lagu ya itu. Emang ada yang lagu, ada yang belagu. Ada lagunya, ada belagunya ya. Kalau yang model mujawaz begini, contoh mujawaz, coba ya Bapak Ibu tahu aja. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu namanya dibaca secara mujawaz, diiramakan ya. Jadi Quran itu tadris, tartil, tahsin. Tahsin itu maksudnya mujawaz ya. Dan itu belajarnya rada lama. Kalau yang suaranya pas-pasan, biasanya kambuh asmanya gitu. Ya Ustaz Irfan tahu dah tuh yang belajar qiraat ya gitu. Saya kalau seorang qori dengan ceramah beda Pak. Kalau qori itu fisiknya harus fit, jangan batuk, jangan pilek, ngaji coba-coba pulang langsung apel gitu. Langsung sakit karena dia fisik. Tapi kalau ceramah biar kagak batuk, pilek, masih bisa ngomong, masih enak gitu. Ya. Yang saya dulu belajar qiraatnya sampai sab'ah pun saya belajar. Sab'ah itu bacaan yang beda-beda orangnya ya. Kayak wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, kita yang belum bisa enggak tahu ilmunya jangan baca. Apalagi jadi imam, digotong kita. Ya, jangan. Allah bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita gotong rame-rame imam. Ditanya, ilmu itu kenapa bisa dibaca begitu?
mau ikut-ikutan aja. Akhirnya sesat tuh ya gitu. Kalau nggak belajar jangan, kalau belajar boleh, tapi nggak boleh buat dijadikan imam ya. Ada kelas-kelas terkhusus, makanya saya ngajar tuh ada samahnya, tempat lain saya sampai ngajar. Jadi jangan kaget nanti kalau ibu bapak mendengarkan Quran itu seperti itu. Ada orang baca qaf wal ahad, qaf qaf wal ahad, 7 bacaan. Ya, sesat tuh sesat, bukannya sesat. Emang ilmunya ada. Iza jaa nasrullah wal fath wal fath. Begitu sampai kayak begitu belajarnya. Ya, tapi ada sanadnya. Kalau nggak ada sanad jangan, dosa. Gitu. Ya, belajarnya nggak lama, bentar. Ya, 7 tahun. 7 tahun. Karena harus ngapalin apa silsilahnya dulu. Gitu. Kan dulu bapak juga bisa, nggak boleh. Asal ini pengetahuan aja ya, sepengetahuan aja. Tapi jangan praktekin Pak ya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu, tanda-tanda orang beriman adalah idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bertambahlah keimanannya. Wajilat itu bergetarlah hatinya. Tadi yang disebut dengan i'tiqadun bil jinan, punya ikatan hati kepada Allah. Di Mesir, di Arab Saudi, orang azan tuh. Kalau ada orang azan begitu enak, warung tutup. Kalau di kita, di kampung kita gimana? Arab Saudi azan, warung tutup. Semua pada lari ke masjid. Di kampung kita begitu juga ya. Azan di Baitul Ikhwan, Allahu Akbar, semua pada lari. Tahu kemana larinya? Ya, bedanya itu doang. Nah, kata Allah, tanda orang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat, bergetar. Artinya orang beriman itu enggak boleh dengar kalimat Allah kemudian langsung dia kerjain. Tuh orang yang beriman. Enggak ada entar dulu dah, enggak ada. Bahkan sunnahnya Pak dalam kitab Fathul Mu'in fiqih, sebelum waktu masuk sholat itu minimal 10-15 menit kalau bisa kita sudah ada di dalam masjid. Itu sunnahnya. Makanya orang-orang kalau maghrib tuh menjelang maghrib udah pada datang ya. Kecuali mereka sudah di kantor, beda dah. Ini maksudnya ketika kita ada di rumah, kadang-kadang 1 hari 5 waktu nggak kelihatan ya. Ada gitu. Oke, zuhur asar masih di kantor kali ya. Maghrib bisa, mungkin baru capek. Satu hari 1 hari 5 waktu, mana yang sekiranya kita bisa masuk ke dalam masjid? Paling nggak jam subuh masuk, nggak apa-apa. Karena memang kita lainnya kesibukannya ada. Ini ada 1 hari 5 waktu nggak pernah kelihatan di masjid. Ada nggak yang begitu? Ada. Setelah kelihatan nanti, setelah mati baru kelihatan. Bener. Biasanya. Lah, tumben ini dia kemarin gitu. Ya, tumben. Ya, biasanya nggak pernah.
Udah gitu namanya ustad kan enak aja enak gitu. Datang keluarganya, Ustaz tolong Ustaz doain. Padahal malah kita berlawanan. Lu lagi bapak lu hidup kagak mari-mari gitu. Ya. Hari gua kesian aja belum nih gitu. Ya kalau gua kagak kesian gua tinggalin nih gitu kan gitu. Ya, masih ada rasa kasihan ya. Kan gak tega juga ya Pak ya. Tetangga mati kita tinggalin. Akhirnya ustaznya dikatain, "Ustaz apaan itu?" Ya gitu. Padahal lu nya aja yang kagak pernah masjid. Ya gitu. Ya. Karena ustaz itu kan begitu Pak. Kita ada hajat, ada taklim diundang gak nyampe-nyampe, ya kan? Giliran dia selamatan, undang ustaz enak banget lagi. Ustaz jangan lupa besok ya, ngaji gak pernah. Ya, kalau saya itu yang saya dahulukan tuh jamaah saya dulu, ke jamaah. Kalau saya pribadi, kalau jamaah punya hajat saya jamaah, orang lain tanpa belakangan. Ada orang ini selamatan, mana dulu dia Isa. Dia bisa juga, saya ambil yang duluan, saya ambil jamaah saya dulu. Ente ntar malam-malaman dikit ya gitu. Kalau mau ya udah gitu aja. Ya. Ada yang pengen dua-duanya Isa, satu jamaah pengen Isa, saya kagak datang. Biar adil kan? Saya atur. Ente maghrib, ente Isa, mau nggak? Tas saya tanya dulu dah, orang tua tanya sono. Pas pulang, Ustaz ini nggak maunya Isa juga, dua-duanya aneh nggak datang. Adil kan? Udah selesai masalah. Kadang ada juga, udah saat saya maghrib, jangan bisa, berkata berdua jadinya kan, itu ngatur. Iya, supaya adil, bukan maunya berkat doang, kasihan. Makanya saya suka akhir puasa atau menjelang puasa itu ada haul arwah, kita kumpulin semua. Ya udah hampir 10 tahun saya kumpulin. Nanti menjelang Idul Fitri kita kumpulin lagi, kirim arwah lagi. Kalau dulu kan kita orang Betawi ya, sini tahlilan, situ tahlilan, sini tahlilan. Ya Allah, kita makan itu juga sama, semua ketupat gitu. Akhirnya saya punya inisiatif satu RW saya kumpulin. Menjelang puasa kita kirimin arwah. Gak usah banyak-banyak, satu orang 2 tupat aja kita bagi jadi satu. Yang anu lodeh, yang itu cecek. Yang cecek kita campur ke cecek, yang labu kita campur sama labu, syukur ya beradu dah, nikmat makan bareng-bareng. Ya. Udah enak begitu tuh kirim arwah. Nah, idza dzukirallah, ketika kita mendengar nama Allah ini getar Pak, ada getaran. Ya Allah, itu iman semakin mantap. Makanya ketika ada orang yang mendengar kata Allah, dia biasa aja gitu. Makanya 5 menit menjelang waktu azan kita udah siap-siap tuh. Belum masuk masjid. Tapi ada orang yang masa bodoh, udah azan masuk, ntar aja dulu lah, belum qomat. Ada yang gitu. Apalagi sholat Jumat, Pak, ngedengerin khutbah itu rukun. Kalau rukun apa? Wajib. Terkadang datang Jumat udah qomat, Allahu Akbar baru datang. Enggak sah tuh sholatnya. Khutbah 2 itu pengganti daripada sholat. Yang 2 rakaat sholat subuh ditambah dengan 2 rakaat sholat Jumat itu pengganti, Pak. Jadi dengerin khutbah wajib. Khusyuk, diam, dengerin. Dan kita pakai isyarat aja nggak boleh. Ya, tuh. Kadang-kadang juga ada yang orang lagi khutbah main HP aja. Itu, jangan lagi mabar teman-teman lagi tuh. Ya. Itu, ya Allah. Dengerin, simak. Nah, apa yang disampaikan oleh imam? Karena hatinya belum tertancap kata Allah. Biasa aja orang nyebut Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika ketemu Dasur pengen dibunuh, Muhammad, kata Dasur, siapa yang membantumu ya Muhammad? Allah jawab apa? Nabi Muhammad jawab Allah. Jatuh itu pedangnya. Dasur, ya Allah, saking apa?
kuatnya dia menyebut nama Allah. Lihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ki Abbas Buntut Cirebon, dengan keyakinan yang kuat disebut Allahu Akbar. Kuat keyakinannya, menang waktu di Surabaya 10 November. Kalau kita kan karena sekarang banyak yang takbirnya lah demo takbir gitu. Ya, demo buruh Allahu Akbar. Di sananya lagi sami Allahu liman hamidah. Ya Rabbana lakal hamd, tinggal nambahin doang. Jadi takbirnya bukan digunakan untuk perjuangan yang membela agama Allah. Ya, makanya jarang yang pas gitu. Misalnya takbir juga gitu. Ya. Sama-sama takbir, mana yang lebih mustajab? Ya, makanya tanamkan kalimat Allah dalam hati. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat firman-firman Allah, bertambahlah imannya kepada Allah. Ya, bertambah imannya, makin cakep. Quran lagi dibacain, kita dengerin supaya kita dapat rahmat dari Allah. Terkadang ada orang yang lagi baca Quran nggak didengerin, pada ngobrol, padahal Al-Quran idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan maka dengarkanlah agar kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah. Ada orang akdun nikah membaca Quran, ngobrol aja, nggak nyimak. Kalau bisa nanti MC ingetin dong, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah pembacaan Quran, dimohon untuk kita dengarkan bersama supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kadang-kadang ada ya baca Quran itu cuek aja, padahal itu firman Allah. Kalau saya merasa itu kalau model kayak begitu namanya pelecehan terhadap firman Allah. Kalau kita nggak dengerin, sebodoh ya makan ya. Nah itu hati-hati. Jadi kalau Quran dibaca, kita tahu, paham itu bacaannya, nambah tuh keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang beriman berikutnya adalah orang yang memiliki sifat tawakal kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah. Dan orang beriman, saya bilang tadi, dia adalah orang yang sholat kepada Allah, tegak sholatnya. Bukan sebatas mengerjakan saja, tapi dia menegakkan sholat. Pak, tiang kalau udah tegak dia nggak bakal berubah. Nggak berubah. Ya, dari rumah Jumat nggak pakai sendal, pulang dari masjid pakai sendal. Saya tanya, itu ngerjain sholat apa menegakkan sholat? Ngerjain doang ya. Cakep itu ya, udah gitu yang diambil dari ustadz lagi ya. Nyari berkah kali ya. Ya nggak apa-apa kali gitu ya. Kan ada tuh dari rumah nyeker, ada pulang sudah cakep banget gitu ya. Nah itu orang sebatas ngerjain doang, baru ngerjain doang. Jadi kalau orang yang disebut menegakkan, dia tahu itu apa yang dia baca dalam sholatnya, yakin nama Allah. Orang kalau udah sholatnya bener Pak, nggak berani nyolong duit, koruptor nggak berani, nyakitin orang, jolimin orang nggak berani. Kenapa? Sholatnya udah bener. Kok itu banyak orang yang sholat dia nyolong juga? Pertanyakan. Itu sebatas ngerjain doang. Ya ngerjain doang. Kalau sholat begitu doang, udah selesai. Dia nggak tahu mana apa yang dibaca dalam sholatnya. Tapi kalau sholat udah tegak, nggak mungkin kita nuker sendal kita sama nuker sendal orang, kagak mungkin. Ya. Paham maksud ini ya? Gitu. Sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka orang yang menafkahkan sebagian hartanya.
sebut sebagian, ya sebagian kita sisain lagi buat keluarga. Beda dengan sahabat. Kalau sahabat semuanya dikeluarin semua, sampai Nabi nanya, ya Umar, ini buat jihad, di rumah kamu nggak ada apaan? Nggak ada apa-apa ya Rasul, sisain buat keluarga. Ya, wa mimma razaqna, sebagian yunfiqun, dari rezeki yang kamu infakkan. Ya, jadi tanda orang beriman ketika disebut nama Allah bergetar, getar itu takut. Ya Allah, udah masuk. Ya, gitu. Jadi makanya kalau Habib Umar bin Hafiz itu kan zikirnya banyak Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, supaya kita punya getaran yang dahsyat. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, kuat jadinya. Kemudian yang kedua, ketika ayat-ayat Allah dibacakan, nambah iman kita. Apalagi yang baca suaranya enak. Saya lupa ada orang nyanyi dihayatin, suaranya enak, ya. Lesti KDI 2019, 18, 19 juara 1 kan tuh, ya. Itu kalau udah ngeluarin suaranya yang sekiranya lagu syairnya itu menyentuh hati, ke bawah nggak kita? Ke bawah nggak? Kita nonton sinetron, mungkin ibu kalau bapak masih jarang kali ya. Biasa bapak-bapak tuh Brahma Kumbara, Indosiar biasanya, yang gitu-gitu ya, Malampir gitu. Itu kisah sinetron sedih. Ibu-ibu biasanya ikut nangis. Cerita film itu bawaannya ada satu yang kita senangin diomelin dulu. Kita bawa emosi gak? Kesel kan? Terus emang jahat itu, separah dijahatin mulu itu, ya. Itu kan begitu. Kita ke bawah nggak tuh emosi? Bawah. Karena kita ngomong cepetan masuk, pukul kayak gimana kayak kita nonton, kita kagak. Kenapa kita ke bawah? Nah sekarang bagaimana Quran yang kita baca, Quran yang kita dengarkan itu ke bawah dalam diri kita, masih ke bawah. Kalau orang baca Qurannya enak, itu kita ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan kan orang baca Quran, Pak. Kalau kita umroh, haji, dengar azannya, Masya Allah, enak banget ya. Sampai juga mic-nya mendukung. Wah, pokoknya enak lah gitu. Kita ambil kadang berdiri. Bacaannya imamnya panjang. Ya, kalau diterapin di Baitul Ikhwan bubar. Ya, jamaahnya. Bab jamaahnya beda-beda. Saat di Arab di Mekah itu Quran semua bacaannya. Kenapa di Baitul Ikhwan di Sama doang ya? Saya jawab, sebab di surga emang tempatnya ibadah. Betul kan? Kalau kita di sini banyak kerjaan, ya. Kerjaannya banyak, saya mau pada kaya. Ya gitu, dagang udah tutup. Kalau kita ajar sini buka, emang lain udah kaya. Besok ya. Lewat 5 menit ya. Emang ngaji paling enak, beda sama ceramah dah gitu. Apalagi saya emang biasa bahas kitab Pak. Ini kitab tahun 80 ya. Yang 80 saya udah belajar di warisan sama ayah saya ya. Belajar tentang tauhid, sebetulnya enak banget kitabnya. Ya begitu dah, saya simpel-simpel aja. Yang namanya juga kultum ya. Nah, kuliah tanpa uang muka begini. Ya. Jadi iya, apa udah seadanya aja dapat udah ya. Yang penting dikit-dikit kita terima, kemudian kita praktekkan. Apa yang kita mampu udah itu aja udah. Kadang-kadang kita banyakkan ilmu kita pusing juga.
Mana kita praktekin? Udah dikit praktekin, udah insya Allah manfaat daripada ilmu banyak, ya kan? Kita praktekin, ya. Nah nanti ada doa, maka Ustaz Rudi minta dah, gitu, ya. Kalau bapak ibu mau bersedekah buat jamaah, Ustaz Rudi, udah saya ada yang fotokopi deh, nanti kasih jamaah. Oh cakep banget, ya. Pak, boleh dikit lagi, boleh kan? Boleh ya. Ntar habis itu kita sarapan di bawah. Gak apa-apa panjang-panjangin waktu dikit. Tapi sebulan sekali jarang kan? Jarang gitu. Ini ada doa apa? Ada pertama ya doa sholat subuh ada ya. Tuh. Ini nggak mesti dalam patokannya di sini. Ini sebagai tambahan saja. Bagi bapak yang sudah dibiasa dibaca tambahan yang lain boleh. Ada doa sholat subuh, ada doa sholat zuhur, lain-lain bacaannya. Kemudian ada doa sholat asar, gitu. Ada lagi doa maghrib. Kadang-kadang kita satu waktu tuh doa itu aja ya, sehingga timbul ya Allah doa ini dong, bosan apa kagak ya gitu. Karena kita ngomong terima apa kagak ya gitu. Nah itu keyakinan kita kurang tuh. Ya Allah kemarin udah berdoa saya, perasaan belum dikabulin bagaimana ya? Kayak nanya. Doa aja deh, Allah nanti saatnya Allah kabulin kabul. Ya, orang kan begitu Pak. Orang kalau belum gambaran ntar kalau ini tanah dijual buat duit mah belum ada. Tahu udah ada sih, ya lupa semua udah. Ya, ada orang waris mewaris minta hitungan sama saya. Ustaz saya punya tanah sekian, ini mau dijual keluarga sekian. Ya, dapatnya berapa Ustaz? Suaranya berapa? Ada 12, udah banyak amat 12 warisan. Bagi berapa ini? Gitu, ya. Akhirnya udah. Nah, orang tua punya utang enggak? Bayarin dulu utang-utangnya. Ya kan? Supaya aman bagi warisan. Gitu. Ini keluarga sekian. Terus pokoknya Ustaz, pokoknya diatur aja bayar dah Ustaz. Nanti Ustaz kalau udah beres, Ustaz juga beres dah. Ya alhamdulillah sampai sekarang kagak ada beres-beresnya. Gitu. Capek Pak ngitung duitnya kagak. Ya, udah laku tuh rumahnya jual. Sampai sekarang nggak ada kabar-kabarnya. Ya udah biarin lillahi ta'ala aja dah. Capek ngitung waris. Ya, tanya mau keluarga apa Quran? Bagus Quran. Quran lewat Quran. Cuma lewat Quran. Ini adik kakak setuju semua. Pendamping yang agak setuju. Ya. Abang tolol banget lu bang. Kan dikit banget itu. Bini kita orang lain. Enggak coba dikosek-kosek. Paling gede abang kalau Quran. Oh laki paling gede 96. Ya. Dia nanya orang nggak ngerti agama. Saat saya nanya, kok laki bisa gede begitu ya 96? Oh, 96 itu laki karena ada di bawah perempuan. Bener nggak? Perempuan seperempat kenapa? Emang dia ada nafkahnya nanti suaminya. Udah jawab begitu doang. Begitu dalam Qurannya. Pakai masa. Nanti nggak percaya sama Quran. Gitu. Dan dengan kekeluargaan terserah. Saya lagi nungguin aja ini gitu. Tanah udah menjual berapa ini loh. Ya. Jadi ada 5 ya. Saya tambahin dikit ini sholawat gustur. Ya. Nah, bukan gustur bukan. Gustur itu undang-undang. Ya doa pas salah satu doa. Nah, nanti di situ ada yang nomor 4 karena belum pada pegang saya ini aja. Di situ ada wa taqabbal hasanatina wa musayyiatina wa taqabbal hajatina. Nah situ ibu kata ibu muda. Bapak ada kata qabal hajatina. Hajatina itu nanti bapak sebutin hajatnya apa. Ini khusus sholat maghrib doang. Kalau yang lain enggak. Ya, mudah-mudahan nanti Ustaz Rudi dari jamaah ada yang fotokopi dah. Ya, kalau fotokopi gini nggak sampai jual tanah ini kan. Ya, paling berapa duit gitu. Ya, nggak apa-apa Pak mau modal itu bagiin atu-atu bapak yang modalin fotokopi nih bagi besok semakin banyak yang dibagiin semakin banyak dia berdoa pahala kita ngalir ya jangan kadang kalau sedekah berhitung emang dapat pahalanya
nanya lagi gitu. Ya. Dah cukup Pak, lapar berarti nih. Iya. Pagi ya gitu. Baik, mohon maaf lahir batin, saya masa kata-katanya aja gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan bapak-bapak sekalian. Sebelumnya kita baca Fatihah. Dengan Fatihah Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang solehah. Ada keluarga kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kita yang sehat, Allah jaga kesehatannya. Iman kita semakin mantap, semakin kuat, dan akhirnya kita husnul khatimah. Ikilkan niat Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وفعلنا يا كريم وفعلنا يا رحيم الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم اجمعنا سعد حزبنا وجميعنا بالمودة والفهم والخصوص في جمعيتنا بيت الإخوان اللهم قونا وكثر صلاتنا وانصرنا على أعدائنا واجعل أحسابنا غالبين مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.